Oke, hello guys. Ini adalah posting ide video saya yang pertama di TradingView. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang, mmm, kira-kira ke depannya Bitcoin mau kemana dan mungkin bottom sebenarnya dari Bitcoin itu ada di mana. Kita akan mulai dari chart 1 bulan dulu ya, dan di sini saya mau mencoba menggambar beberapa garis. Untuk analisa ini sekarang kita memakai, simpel aja, kita cuman main level by level, nggak perlu pakai analisa yang terlalu fancy, nanti baru kita tambah sedikit tentang dengan indikator ya. Kalau teman-teman perhatiin, garis yang warna biru putus-putus ini adalah garis yang saya taruh dari monthly close yang berlaku sebagai resisten dan atau support. Jadi bisa dilihat garis biru ini 13.716 adalah garis di mana pada saat, Bitcoin membentuk ATH di tahun 2017, itu monthly close-nya ada di situ, dan dari situ dia, mantul ya. Jadi kita tandain dulu 13.716,36 ini, lalu, daerah di atas juga ada juga, ini pada saat, Juli 2021, di mana Bitcoin mantul dari dia turun dan dia melanjutkan, naiknya. Monthly close-nya ada di sini, di 35.045, anggap aja 35.000 ya. Jadi, garis itu adalah level yang menurut saya sangat krusial di situ. Momen di mana terjadi pembalikan arah di pasar, yang mana yang warna biru ini ditembus saat Bitcoin bull run, dan yang warna biru yang di sini juga ditembus saat Bitcoin bear market di 2022, gitu. Terus yang warna kuning adalah yang saya ambil di weekly weekly close. Bisa dilihat di sini warna kuning, sorry, bukan warna biru ya tadi ya. Di sekitaran sini adalah, eee, saat dia mantul, tapi sama juga dalam, apa namanya, time frame 1 minggu ya. Ini jadi bisa dibilang ini sebagai support yang udah jebol juga, sempat di-retest lagi dan dia turun. Sementara kalau di yang bawah adalah weekly close yang ini, yang di sini ya. Jadi setelah dia membentuk ATH di 2017, dia turun mau naik lagi gagal. Mungkin ini yang bisa dibilang bull trap-nya itu di situ. Jadi dia menjadi resisten yang menjadi bull trap 16.000 sekian. Terus kalau yang ini ya ini juga sama juga, dia memulai naik, mungkin apakah itu bull trap atau enggak kita, eee, waktu itu bisa dibilang itu mungkin bull trap-nya ya, tapi mungkin dia naiknya sedikit lebih tinggi dan baru dia turun dan dia jebol juga. Jadi zona ini akan menjadi area buat saya yang perlu kita pantau ya. Kebetulan yang zona ini pas dengan pantulan yang terjadi di, Bitcoin di akhir tahun 2022, sampai sekarang dia masih naik. Nah, kalau menggunakan level by level aja, sederhananya adalah saat Bitcoin udah tembus dari, 32.000 sekian ini, menuju ke level di bawah, terus dia mantul ya mungkin, kemungkinannya ya, kemungkinannya dia akan mantul sampai sini, atau mungkin sampai sini. Jadi, kita bikin aja zona di sini ya, antara 32 sampai, 35 ya, di sini. Dan ini bisa dilihat, zona antara 32, 35 ini adalah, support yang jebol dan jadi resisten. Ini resistennya cukup kuat ya. Jadi nanti kalau kita lihat ada, pelemahan momentum di sini, saat dia jebol, kita bisa lihat mungkin Bitcoin sampai ke bawah sini, support yang paling kuatnya 13 ribuan. Dan kalau teman-teman sudah follow saya dari dulu, mungkin teman-teman juga tahu juga bahwasannya saya, bilang Bitcoin bisa ke 10.000 ya. Mungkin 10.000 akan sebagai week aja ya, kalau di grand scheme of thing di time frame besarnya gitu. Nah, dari sini saya mau cari data tambahan ya. Kalau sekedar dari level by level seperti ini, udah kelihatan ya narasinya ya. Tinggal dari sini mungkin saya akan pakai bantuan indikator. Pertama adalah RSI dulu, kita lihat ada apa dengan Bitcoin di sini. Sebenarnya kita bisa lihat memang ini diarahkan untuk naik ya, untuk Bitcoin ya. Kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini harganya turun, tapi RSI-nya naik. Jadi itu namanya bullish divergent, dan benar kan dia naik ya. Tinggal kita lihat nanti di sini seperti apa bentuk RSI-nya. Nah, terus yang sekarang adalah yang mau saya lihat adalah, moving average ya. Saya akan pakai 2 moving average, eee, karena mungkin banyak juga di sosial media membahas bahwasanya Bitcoin itu sedang mengalami dead cross di time frame 1 minggunya.
Ini saya bikin warna kuning buat yang yang moving average 50, dan warna yang 200 saya bikin warna putih. Eh, Kenapa saya pakai eksponensial bukan moving average biasa? Ini udah kebiasaan aja sih, dan saya dari dulu kebiasa bahwasannya Bitcoin itu, buat kripto lebih enak pakai EMA daripada EMA. Untuk sekarang sebenarnya belum kejadian ya. Nanti kita bisa lihat kalau misalkan ini udah kejadian, misalkan somehow di minggu depan dia bikin bearish engulfing atau gimana, ini baru kejadian dead cross. Saya lebih suka menggunakan eksponensial daripada pakai yang biasa. Karena kalau kita bandingin yang biasa, kita coba ya, kita tambahin ya. Kalau pakai moving average biasa, sebentar, indikatornya bukan di favorit. Moving average yang biasa, bentar, yang 50 saya kasih warna biru, yang 200 saya kasih warna merah ya, biar kelihatan bedanya. 200 coraknya warna merah gini ya, biar kelihatan. Ini sedang ya, sedang dead cross, tapi nggak tahu kayak gimana nanti. Nah, kalau kita pakai EMA sedikit berbeda. Nah, untuk EMA belum. Saya lebih percaya kebiasaan aja sih. Saya lebih kebiasa memakai EMA. Jadi mungkin dia naik sampai sini dan nanti nggak jadi dead cross, baru nanti dia mungkin turun, dan ya nanti kita lihat seperti apa. Jadi untuk kesimpulannya, ntar indikator hilang-hilangin dulu. Untuk kesimpulannya, proyeksi saya untuk Bitcoin adalah di sini ya, kayak gini ya. Mana tadi anak panah? Jadi dari sini kita lihat kalau ada candle bearish di situ, ya akan terproyeksi untuk ke sini. Seperti itu ya. Jadi memang ini adalah simple range, apa namanya istilahnya, ranging aja ya. Dari sini ke sini ke sini ke sini sampai nanti nggak tahu apakah kalau next bull run dia naik atau ternyata malah bearish turun, kita lihat nanti. Tapi pada dasarnya seperti ini proyeksi Bitcoin yang saya proyeksikan. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.